Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau mereview salah satu jam tangan dari Casio G-Shock, yaitu seri DW6900. Nah, buat kamu yang belum tahu, Casio G-Shock DW6900 ini adalah salah satu seri yang paling laris dari Casio G-Shock. Kenapa sampai bisa paling laris? Karena seri inilah yang partsnya seperti case-nya, strapnya sangat banyak dijual untuk customnya ya. Jadi kamu bisa gonta-ganti body sesuai selera kamu, karena partsnya banyak sekali dijual ya. Jadi itu dia yang bikin dia jadi seri yang paling laris, karena kita bisa mengcustom jam kita sendiri. Sangat unik ya. Oke, ini dia jam tangan Casio G-Shock DW6900. Seperti ini modelnya. Material case-nya terbuat dari resin, strapnya juga terbuat dari resin, back case-nya terbuat dari stainless steel ya. Backnya juga terbuat dari resin, plastik resin ya. Untuk dial window-nya atau kacanya ini terbuat dari mineral crystal glass. Jadi ini kaca ya. Seperti ini modelnya. Sangat keren. Ini dia nomor modul 3230, sama dengan seri yang ada di boxnya ya, 3230. Jam tangan ini dilengkapi dengan 5 tombol. Di sini ada tombol adjust di kiri atas, ada tombol mode di kiri bawah, ada tombol like di tengah di bawah sini, ada tombol start stop di kanan bawah, dan reset di kanan atas. Untuk lampunya seperti ini ya, dia warna hijau. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada 3 bulatan kecil animasi detiknya, dan di bawah sini ada petunjuk. Di sini ada petunjuk hari, bulan, dan tanggal. Di sini petunjuk jamnya ya. Dan yang di sini ini ada logo indikator alarmnya. Yang ini, yang garis-garis ini logo indikator alarm. Dan ini adalah logo AM/PM. Untuk menunya, dia ada menu alarm, timer, stopwatch, dan ada menu kalender juga sini. Untuk cara setting jam tangan ini, tekan tombol adjust sekali saja seperti ini. Nah, jika detiknya sudah kedap-kedip seperti ini, maka jamnya sudah siap diatur. Tinggal Anda geser pengaturannya dengan tombol mode seperti ini. Nah, untuk menambahkan angkanya, tekan tombol kanan bawah ya, gini. Geser ke pengaturan menitnya dengan tombol mode juga. Tambahkan dengan tombol kanan bawah, tambahkan angkanya. Geser lagi, maka dia akan ke pengaturan. Ini pengaturan tahun ya. Jadi setel tahunnya ini, terus geser lagi, dia akan ke pengaturan bulan, geser lagi akan ke pengaturan tanggal. Oke, jika sudah selesai, dia akan kembali ke pengaturan detik, dan jika semua sudah diatur, Anda tinggal menekan adjust sekali saja seperti ini ya. Nah, untuk cara setting alarm, tekan tombol mode, tekan tombol adjust lagi sekali saja. Nah, jika sudah berkedip seperti ini, Anda sudah siap mengaturnya. Caranya sama seperti mengatur jam. Tinggal tambahkan seperti ini dengan tombol kanan bawah, geser lagi dengan mode. Untuk merubah menit, tambahkan dengan tombol kanan bawah, seperti itu ya. Jika sudah selesai, tekan tombol kanan atas, kiri atas sekali saja.
Nah, jam tangan ini selain punya fitur alarm, dia juga punya fitur signal atau chime, dimana fungsinya fitur itu adalah bunyi bip di setiap pergantian jam. Untuk mengaktifkan fitur signal, Anda harus masuk ke mode alarm dulu, lalu tekan tombol kanan bawah. Jika logo lonceng seperti ini sudah muncul, maka fitur signalnya sudah aktif. Jadi, jika jam ini berubah atau berganti jam, dia akan berbunyi bip di setiap pergantian jam. Untuk mengaktifkan fitur alarmnya, sama, tekan tombol kanan bawah pada saat di menu alarm. Nah, indikator alarmnya itu ada logo yang di atas lonceng ini, maka alarmnya sudah aktif jika logo tersebut sudah muncul ya. Jadi untuk mematikannya sama saja, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, untuk menu selanjutnya ada timer. Timer ini adalah fitur penghitung waktu secara mundur. Jadi untuk mengoperasikannya, tekan tombol kanan bawah. Dia akan menghitung secara mundur. Untuk menghentikannya, tekan tombol kanan bawah lagi. Untuk mereset, tekan tombol adjust ya. Nah, seperti ini. Untuk menu selanjutnya dia ada stopwatch ya. Ini stopwatch. Cara mengoperasikannya, tekan tombol kanan bawah. Untuk berhenti, tekan tombol kanan bawah lagi. Untuk mereset, tekan tombol kanan atas. Nah, jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur flash. Jadi, fitur flash ini dia akan menyalakan lampu secara berkedip pada saat alarm atau signalnya berbunyi. Jadi, setiap jam tangan ini berbunyi, fitur flash ini akan menyalakan lampu seiring dengan berbunyinya jam tangan tersebut. Nah, untuk cara mengaktifkan fitur flash itu, tekan tombol kanan bawah, tekan dan tahan sampai muncul logo flashnya. Ini adalah logo flashnya seperti bintang ini. Jika logonya sudah aktif seperti ini, maka fitur flashnya akan aktif. Jadi, jika jam tangan ini berbunyi, maka bunyinya itu akan dibarengi dengan kedipan lampu dari jam tangan ini. Nah, selain fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga dilengkapi fitur water resist 200 meter ya. Dan struktur bodi dari jam tangan Casio G-Shock ini sudah didesain dengan struktur anti guncangan. Jadi dia ada berlapis-lapis case yang membuat jam tangan ini tahan banting dan tahan guncangan. Jadi jika jatuh dari ketinggian 10 meter atau kelindas mobil ini, jam tangan ini seharusnya tidak apa-apa ya, karena sudah teruji. Banyak video-video yang menguji ketahanan jam tangan ini, dan memang jam tangan G-Shock ini memang sangat-sangat kuat. Nah, jika teman-teman melihat desain tombol dari Casio G-Shock DW5600, DW5750 atau DW5700, Anda akan menemukan persamaan pada desain tombol adjustnya, yaitu desain tombol adjustnya itu didesain sedikit tenggelam seperti ini, sama seperti di DW5600, DW5700. Seperti ini juga tombol desainnya. Beda dengan tombol mode dan tombol-tombol lainnya yang agak sedikit condong. Dia di tombol adjustnya ini akan sedikit tenggelam. Nah, desain ini bukan tanpa maksud, tapi agar tombol adjustnya ini tidak gampang tertindih teman-teman. Karena jika tombol adjust ini ditindih sekali saja, maka jam ini sudah siap diatur. Jadi untuk menghindari jam ini tertindih tanpa sengaja, Casio sengaja mendesain jam tangan ini agak tenggelam sedikit tombol adjustnya ya. Jadi ini akan menjaga agar tombolnya tidak tertindih secara tidak sengaja. Oke, sekian dulu video review kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.